saya sudah bersama narasumbernya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak. Perkenalkan nama saya Nabila. Kalau usianya berapa? Usianya 20 tahun. Alamat tinggalnya di mana, Kak? Alamat tinggalnya di Medan Kota. Oke, baik. Di sini saya ingin mewawancara mengenai penyakit dan pengalaman penyakit Kakak. Kalau boleh tahu, Kakak ini punya pengalaman sakit apa? Kalau sakit badannya nggak ada, cuman kalau sering ya paling sakit kepala gitu. Sakit kepala ya, Kak. Nah, awal mula sakitnya itu gimana, Kak? Boleh ceritain nggak? Kalau awal mulanya itu sebenarnya kayak kita terlalu banyak berpikir gitu, kalau misalnya kita ngerjain tugas, kalau udah terlalu banyak itu pasti kayak kepala kita jadinya pening gitu, pusing gitu. Nah, kalau selain sakit, apakah ada gejala lain seperti susah makan, baru sulit tidur, seperti itu, Kak? Mungkin sedikit ada, karena kan kalau kita kepala pening gitu kan tergantung juga, pengaruh juga sama mood kita gitu kan, kita jadi nggak mood makan, jadi mager gitu. Nah, hal-hal seperti itu, sakit-sakit kepala ini, apakah mempengaruhi kegiatan Kakak setiap hari? Seperti kuliah, belajar? Kalau itu sih enggak, karena kan kita kuliah kan sering kan, jadi kalau misalnya kepalanya sakit sering-sering, kuliahnya males itu enggak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, secara emosional, apa yang Kakak rasakan saat Kakak merasa sakit kepala ini? Apakah menjadi kesal, cemas, atau justru belajar bersabar menghadapi kondisi tubuh Kakak? Kalau saya rasain sih, karena kepala saya pusing kan, biasanya lebih sering merasa kesel gitu, kayak mudah kesel, tapi cuma kesel ke diri sendiri, nggak ke orang lain. Oke. Nah, dari sakit kepala ini ya, apakah membuat Kakak mengurangi aktivitas tertentu atau menunda kegiatan yang biasanya Kakak rutin lakukan? Biasanya agak nunda sedikit, kayak kasih jeda sedikit gitu kan, kalau udah fit lagi baru dilanjutin. Nah, apa sih usaha Kakak untuk sakit kepala ini? Apakah pengalaman Kakak mencoba cara-cara seperti istirahat, pergi ke dokter, gitu Kak? Ya biasanya istirahat, kayak nggak pun tidur, kita cuman kayak rebahan aja gitu, kayak sambil dengerin musik. Itu biasanya buat saya lebih tenang. Selanjutnya, menurut Kakak, pelajaran apa yang bisa diambil dari sakit kepala ini? Apakah membuat Kakak lebih sadar untuk merawat diri Kakak, belajar bersabar atas ketidaknyamanan tubuh Kakak? Kalau saya rasa ya, saya tuh nganggapnya kayak saya tuh harus lebih giat lagi untuk mengatur manajemen waktu saya. Jadi agar rasa pusing itu nggak selalu ada gitu. Jadi kan saya pandai memakai waktunya gitu. Jadi saya meletakkan porsinya masing-masing, sehingga sakit kepala itu kayak nggak sering timbul lagi gitu. Nah, selanjutnya, setelah mengalami sakit gigi, Kak, apakah pandangan Kakak tentang arti kesehatan berubah? Sebenarnya enggak, karena kan itu dari diri kita sendiri. Apa sih kebiasaan atau langkah yang ingin Kakak lakukan supaya tidak mudah sakit kepala lagi? Biasanya saya kayak lebih tenang gitu kan untuk mengontrol emosi saya. Terus kalau mau mengerjain sesuatu tuh kayak ya udah jalanin aja gitu, kayak nggak usah dipikirin lagi. Oke. Ini pertanyaan terakhirnya, ke depannya apa harapan Kakak terkait kesehatan tubuh Kakak supaya tidak merasa pusing-pusing lagi? Dan bagaimana sikap yang ingin Kakak terapkan agar lebih bijak menjaga kesehatan? Kalau harapan saya itu ya pasti dengan niat diri saya sendiri gitu kan. Kayak saya lebih bijak lagi untuk memakai waktu. Jadi kayak nggak perlu mikirin tugas, kalau misalnya tugasnya deadline, nah di situ kan kita pasti pusing tuh. Nah jadi sebaiknya kayak saya tuh pandai mengatur waktu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya.